Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan anak-anak soleha? Hari ini kita akan belajar akidah tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi salam. Simak dan dengarkan baik-baik ya. Yang kita bahas adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah di Masjid Al-Quds. Nabi Zakaria mendapatkan karunia Allah, yaitu berupa seorang anak yang akan meneruskan dakwahnya untuk mengajak orang-orang agar menyembah Allah. Beliau khawatir bila tidak ada yang meneruskan dakwahnya, maka kaumnya akan terjerumus ke dalam kesesatan, karena tanda-tanda kesesatan telah tampak pada mereka. Ketika itu Nabi Zakaria sudah lanjut dan istrinya pun dalam kondisi mandul. Kedua kondisi itu sempat melemahkan harapannya untuk mendapatkan anak kepada Allah. Kemudian Allah memberitahukan kepadanya bahwa di antara tandanya dia tidak dapat berbicara dengan manusia kecuali dengan isyarat tangan, mata, dan gelengan kepala. Nabi Zakaria diperintahkan memperbanyak tasbih di waktu pagi dan sore. Akhirnya Nabi Zakaria dianugerahi putra bernama Yahya. Sejak kecil, Yahya sudah dikaruniai kecerdasan luar biasa, sehingga mampu memahami ilmu agama dan hukum-hukum syariat. Allah memberi rahmat yang luas, jiwa yang penuh kasih, dan hati yang pengasih, serta membersihkannya dari kotoran dosa. Allah menjadikannya seorang yang bertakwa dan taat kepada orang tuanya. Selanjutnya, kita akan membahas bab ke-10 tentang pentingnya bersyukur. Di sini akan ada cerita tentang 3 pemuda. Jadi kalian simak baik-baik dan buka buku paketnya ya. Yang kita akan bahas adalah pentingnya bersyukur. Dikisahkan ada 3 orang pemuda yang mendapat ujian dari Allah. Ada yang terkena penyakit kusta, ada yang botak, dan ada yang buta. Allah mengutus malaikat dalam sosok seorang laki-laki dan mendatangi mereka satu persatu untuk menguji keimanan masing-masing ketiga pemuda tersebut. Apakah yang paling engkau dambakan? Tanya malaikat kepada pemuda yang diuji dengan kusta. Pemuda itu menjawab, warna kulit yang indah, sehat, dan kesembuhan dari penyakit yang menjijikan ini. Malaikat itu pun langsung mengusap tubuhnya hingga hilanglah penyakitnya. Warna kulitnya kembali indah seperti semula. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah harta yang paling kau sayangi? Pemuda itu menjawab, unta. Kemudian malaikat memberinya unta yang sedang hamil, dan malaikat berkata, semoga Allah memberkahimu. Kemudian malaikat mendatangi pemuda yang botak dan bertanya kepadanya, apa yang paling kau sukai? Ia menjawab, rambut yang indah sehingga orang-orang tidak menjauhiku. Kemudian malaikat mengusap kepalanya sehingga tumbuhlah rambutnya dengan indah. Lalu malaikat bertanya, harta apakah yang paling kau sukai? Pemuda itu menjawab, sapi. Kemudian diberinya seekor sapi yang sedang hamil, dan malaikat berkata, semoga Allah memberkahimu, kepada pemuda yang botak. Kemudian malaikat tersebut mendatangi pemuda yang buta dan bertanya, apakah yang paling kau harapkan? Aku berharap Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat manusia. Malaikat itu pun mengusap matanya sehingga ia dapat melihat kembali. Dan malaikat pun bertanya seperti kedua pemuda tadi, pemuda yang kusta dan pemuda yang buta. Harta apakah yang paling kau sukai? Kambing, menjawab pemuda, dan dia pun diberi kambing yang. Waktu berlalu, hewan, dan hewan tersebut terus berkembang biak hingga menjadi banyak.
Kemudian malaikat kembali mendatangi mereka satu persatu. Pertama, ia datang kepada seorang yang terkena kusta. Aku ini orang yang miskin dan kehabisan bekal. Bolehkah aku meminta seekor untamu untuk bekal perjalananku? Pemuda itu pun menjawab, oh maaf sekali, keperluanku masih banyak. Jawab pemuda. Kemudian malaikat berkata, sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah dahulu engkau menderita kusta sehingga orang-orang menjauhimu dan engkau pun jatuh miskin. Lalu Allah menganugerahkan harta kepadamu. Pemuda itu menjawab, oh itu tidak benar. Semua harta ini kuwarisi dari nenek moyangku yang kaya, kata pemuda itu. Dan malaikat berkata, jika engkau berdusta, niscaya Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu dahulu. Sambil mengingatkan pemuda tersebut. Kemudian malaikat tersebut mendatangi pemuda yang sebelumnya botak untuk meminta bantuannya, akan tetapi pemuda itu menolak membantunya, sama seperti pemuda sebelumnya yang memiliki sakit kusta. Kemudian malaikat mendatangi pemuda yang sebelumnya buta. Aku ini seorang miskin yang sedang kehabisan bekal di perjalanan. Sudikah engkau memberiku seekor kambing sebagai bekal dalam perjalananku ini? Mintanya kepada si pemuda yang kemudian malaikat menemui pemuda yang buta, dan pemuda itu bilang, dahulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Ambillah apa yang engkau kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk melakukannya. Jawab pemuda itu penuh ketulusan. Malaikat pun berkata kepadanya, jagalah hartamu baik-baik. Engkau benar-benar telah berhasil melewati ujian Allah. Dia merinduimu tetapi membenci kedua temanmu. Jazakumullahu khairan anak soleh dan anak solehah. Semoga materi yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan semoga Allah senantiasa menjaga kalian dan dilancarkan untuk puasanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Barakallahu fiik.